Selamat malam, kembali lagi di channel Pikal tentunya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrolin yang serem-serem lagi di episode 2. Kali ini beda narasumber lagi. Dia adalah teman waktu gue zaman SMP. Namanya Riko. Dia sekarang kerja di salah satu sekolah di daerah gue. Apa kabar Riko? Alhamdulillah baik. Gimana kerjaan? Lancar? Lancar jaya. Jaya. Anjay, udah kayak zaman dulu kita ikut pramuga ya. Iya, dia seperti itu lah. Iya. Respect. Btw kita dulu zaman SMP aktif banget pramuga ya. Gimana sekarang kerjaan? Kan pandemi nih. Iya. Tambah susah apa? Tambah gampang? Susah-susah gampang sih ya. Soalnya kan kayak siswa kan di rumah nggak datang ke sekolahan. Jadi susah untuk ngelihat ininya ya, perkembangan siswa juga. Iya, perilakunya, perkembangannya itu susah. Oh iya, pasti. Lagi nge-zoom, ternyata tinggal tidur. Nah, itu kebiasaan lah. Iya, biasaan. BTW, kan karena kita kan di sini mau ngobrol-ngobrolin tentang yang serem-serem gitu kan. Ada nggak pengalaman-pengalaman horor atau mistis lu waktu zaman kerja di sana? Maksudnya kerja di sekolahan? Oh, ada sih. Itu pengalaman saya sendiri. Cuman itu nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama. Maksudnya tuh kira-kira berapa bulan yang lalu atau berapa hari yang lalu? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Iya, pas 1 tahun yang lalu. Oh, berarti waktu pas itu berarti itu waktu pas lu awal masuk kerja? Nah iya benar, saya awal masuk kerja. Habis itu beberapa bulan saya mengalami ya mungkin kejadian yang kurang enak. Kayak diganggu gitu berarti? Iya sih. Itu sampai sosoknya kelihatan apa cuma suara-suara atau gimana? Kalau pengalaman yang saya alamin sih itu gak pernah nampilin sosok ya, cuman kayak suara gitu. Suara perempuan? Iya. Ketawa atau nangis gitu sih? Ketawa sih, cuman itu suaranya itu tipis-tipis banget loh. Oh berarti gak kenceng gitu ya? Iya, kayak suaranya gitu. Gitu. Oh gitu. Tapi kan mitosnya ya, nggak tahu ini mitos atau bener ya. Katanya kalau misalkan ada suara cewek yang ketawa gitu tapi pelan, itu berarti katanya itu deket sosoknya. Nah mungkin saya juga nggak tahu sih. Iya kan kata orang-orang tuh katanya kalau misalkan ada suara yang tanda kutip kuntilanak, kalau misalkan suaranya tuh kecil, itu berarti sosoknya di dekat kita. Tapi kalau misalkan suaranya kencang, berarti dia sosoknya tuh jauh dari kita gitu. Nah ya mungkin itu bagi orang yang mempercaya ya. Iya. Tapi ya kayak saya sih ya cuma dianggap apa sih, hal-hal yang dianggap biasa aja lah. Nggak mau diambil pusing gitu. Iya, daripada diambil pusing nanti kepikiran terus kan. Oh iya, nanti nggak bisa tidur. Nah itu. Habis itu masih ada cerita, maksudnya pengalaman yang dialami gitu? Ada sih, itu cerita itu waktu habis kejadian kayak suara kuntilanak itu yang menangis tipis-tipis. Itu beberapa bulan, mungkin tepatnya itu kayak 4 bulan setelah itu, saya itu kayak agak terganggu ya. Soalnya kan waktu itu kan ada kegiatan perkemahan. Oh, perkemahan. Iya. Perkemahan apa itu? Perkemahan kayak penerima siswa baru gitu loh, kayak Sabtu Minggu kan ada. Persami ya? Nah itu tepatnya. Itu gimana? Itu tuh kayak suara kursi itu kegeser ya. Kursi gerak sendiri gitu ya? Iya. Cuman kan itu kan waktu itu kan saya kan nginap di situ. Nginap di situ tepatnya itu di satu kelas itu lab komputer. Dan itu tuh kayak kursinya itu gerak sendiri. Itu posisi di dalam lab itu lu sendiri? Apa ada maksudnya guru lain, staff lain gitu? Saya sendiri. Oh sendirian di lab, nah, terus tiba-tiba kursi gerak. Merinding ya? Iya, cuman kan waktu itu kan saya pikirnya kan kayak ada siswa yang mungkin jahil atau gitu. Tapi enggak, itu saya lihat sendiri kayak seret. Itu nggak ada orang gitu? Nggak ada orang. Wah mantap. Habis itu masih digangguin? Habis itu udah enggak sih, cuman kan kayak habis kejadian yang kursi gerak itu, keesokan harinya itu saya itu
menemui kayak penjaga sekolah. Satpam gitu. Enggak sih, penjaga sekolah yang biasa bersih-bersih. Oh. Beda sendiri. Oh, Soalnya beda kan sendiri. ada satpam sendiri, sama penjaganya itu sama bersih-bersih loh. Oh iya. Dan cerita kejadian itu saya gitu diketawain. Loh, kok bisa? Nah, Kan iya. itu pengalaman, ibaratnya pengalaman horor yang kita punya itu kan pasti orang pas mendengar kan ikut merinding gitu kan ya. Kok dia malah ketawa, itu kok bisa sih? Nggak tahu itu ketawain, dan penjaganya itu bilangnya itu udah biasa. Oh, berarti udah biasa terjadi di tempat itu. Iya, udah biasa terjadi, udah biasa dialami. Mungkin ada guru-guru lain yang mengalami juga, tapi nggak tahu sih. Oh, berarti penjaga udah hatam ya ibaratnya ya. Iya, sama udah, kejadian-kejadian gitu. udah Ya? sering menerima hal-hal lagi gitu ya. Terus masih ada cerita lagi maksudnya kayak pengalaman yang itu? Nah, itu waktu saya habis cerita itu, nah penjaganya itu cerita sama saya. Cerita apa? Cerita katanya dulu itu kayak dia kan kalau setiap malam itu kan kayak ngepel bersihin depan kelas. Oh, berarti kalau malam dia patroli tapi sambil bersih-bersih. Iya. Oke. Dan kan itu kan rumah penjaganya sama sekolahnya kan dekat, sampingan. Oh, rumahnya itu dekat. Iya, oh, sampingan. Iya. Dan itu penjaga itu waktu bersihin itu kan biasanya kan didampingi sama istri juga kan, istri penjaganya juga kan ikut bersihin. Lah itu istrinya itu nyamperin si suami yang lagi bersihin itu. Dan dia itu ibaratnya kayak manggil dia. Manggil si suami. Dan si suami juga nyaut. Nyaut terus? Cuman suaranya itu kayak pelan. Iya. Kayak pelan-pelan gitu ya. Iya, pelan-pelan. Kayak bukan orang kalau disaut biasa lah, gimana sih? Ibaratnya kayak gimana sih yang responnya tuh nggak kayak orang biasa dipanggil gitu. Iya, datar gitu datar, ya. Nggak ada nadanya. Iya. Nah, waktu itu si istri itu pulang ke rumahnya kan sampingan. Dan di rumahnya itu ada suami. Loh, berarti yang di sekolah itu setan dong, hantu. Mungkin. Soalnya si istri itu tanya sama si suami, "Loh, kok kamu di sini?" Terus si suaminya emang dari tadi di sini. Oh, berarti dari tadi dia nggak ke sekolahan gitu. Nggak ke sekolahan. Auto mimpi buruk dong. Nah, itu menyerupai orang. Menyerupai orang, serem ya kalau udah kayak gitu ya. Nah, dan itu masih sering kayak gitu, ada yang menyerupai kayak gitu. Kalau menyerupai sih cerita itu nggak ada lagi ya, mungkin ada, cuman penjaga itu nggak cerita lagi. Cuman ada lagi kejadian itu yang dialami sama murid di situ. Murid ya. Itu gimana tuh? Itu tuh murid itu kalau selama dia naik tangga itu emosi terus. Loh, kok bisa? Nah, itu kan waktu selama 1 minggu itu dia kayak selalu ngelewatin tangga perasaannya emosi. Kayak orang lagi marah gimana sih. Lah, waktu kan di sekolah di situ kan ada guru yang ibaratnya bisa melihat itu dan bisa indigo gitu ya. Ya mungkin semacam itu. Intinya dia bisa ya. Dan ditelusuri murid itu ada penjaganya, mungkin dari kakeknya. Punya kodam gitu. Terus waktu kejadian itu kan ada perwakilan dari guru ke rumah murid itu. Dan ditanyain kenapa murid itu selama naik tangga itu perasaannya emosi, marah. Terus? Dan ibunya bilang katanya iya, murid ini kayak udah dikasih penjaga sama kakeknya dulu. Dan mungkin itu bentrok sama makhluknya ya. Iya. Tapi nggak sampai parah yang mungkin kesurupan terus gimana gitu? Enggak. Itu belum pernah. Cuma kan kayak dia kalau selama naik tangga dipanggil sama temennya itu marah juga. Tapi sampai sekarang juga masih kayak gitu? Enggak, soalnya kan kelasnya udah dipindah. Waktu ada kejadian itu kelasnya anak itu dipindah di bawah. Biar nggak ngelewatin tangga lagi ya. Iya. Dan itu
udah selesai berarti. Udah selesai, nggak ada kejadian lagi sih. Cuman ada sih, ada kejadian, cuman bukan saya yang ngalamin. Itu yang ngalamin itu teman guru saya. Oh, berarti sama guru ya? Itu gimana tuh? Itu dia tuh ceritanya waktu itu dia ngelembur. Itu dia ngelembur sendirian? Iya, sendirian. Pulang itu habis bisa jam 7 lebih lah. Terus? Dan dia katanya diusilin atau diganggu. Itu kayak buku di belakang dia kan ada lemari Rak buku. Iya, lemari rak buku itu yang gede. Dan itu bukunya itu jatuh. Dan yang jatuh itu enggak 1, enggak 2. Mungkin ada 4, 5. Atau itu jatuh semua. Dan dia langsung lari. Oh iya, pasti lagi sendirian tiba-tiba buku pada jatuh kan ya. Seram itu. Terus habis itu dia langsung gimana? Dan dia langsung ke rumahnya penjaga. Oh, penjaga sekolahnya. Iya. Dan dia cerita, dan sama penjaganya emang ibaratnya kayak di tempat sini banyak, soalnya kan kayak lokasi sekolahnya itu berdekatan dengan sawah. Entah itu mungkin sawah terus dibangun lagi sama bangunan. Nah itu. Oh, berarti ibaratnya tuh bisa aja sawahnya tuh emang ada penunggunya gitu. Terus dibikin sekolah dan penunggunya nggak terima karena dibangun sekolah gitu ya. Soalnya kan kalau setiap ada kegiatan yang sampai malam hari mesti ada yang kerasukan. Oh, pasti ya. Pasti, dan itu nggak cuma 1 orang. Banyak gitu. Banyak, 2, 3. Wah, serem berarti ya tempatnya ya. Ya lumayan serem. Wah, ini kali aja buat teman-teman yang mau uji nyali bisa nih. Bisa. Beruji nyali di tempat itu buat memastikan sosoknya tuh sebenarnya tuh gimana. Kali aja kan bisa berinteraksi. Untuk cerita udah selesai ya? Enggak, maksudnya udah nggak ada kejadian lagi untuk selama ini? Untuk selama ini sih nggak ada ya. Yang saya alami juga udah mungkin nggak ada. Ya cuma itu doang sih. Oh, berarti selama dari awal masuk sampai sekarang hal-hal mistisnya cuma sekedar itu. Mungkin ada guru yang lain yang ibaratnya terganggu sama sosok, entah itu kuntilanak, pocong, atau makhluk-makhluk yang lain, tapi mungkin cuma dipendam, nggak mau membicarakan. Takut untuk menjelek-jelekkan nama citranya ya. Iya. Oke, berarti udah tidak ada lagi cerita. Sudah ada lagi. Oh, terima kasih ya buat Mas Riko udah mau bergabung bersama kami untuk menceritakan pengalaman-pengalaman horornya, pengalaman mistisnya. Semoga untuk kerjanya selalu lancar, sehat selalu, dan sukses ya Mas ya. Amin. Sekian buat ngobrol-ngobrol horor kali ini. Semoga kalian menikmati dan enjoy dengan obrolan kali ini. Bila ada banyak kayak kesalahan atau apa ya, tolong komen ya agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bye-bye. See you.